Host ya. Oke, siap Pak. Nanti Mood, saya bantu. mood lah. Gitu. Sama admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, suara saya kedengaran jelas atau tidak? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Baik, kita mulai saja ya. Sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar dan apa yang kita harapkan mendapatkan berkah dan menjadi amal soleh buat kita semua. Baik anak-anakku, hari ini saya mengundang Anda semua untuk ngobrol bareng ya terkait dengan beberapa permasalahan yang perlu kita antisipasi supaya di minggu depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang seperti itu gitu ya. Ini penting buat kami. Kami memang sudah merangkum beberapa permasalahan ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Anda dan di kami. Baik, yang pertama, ada yang mau cerita dulu nggak? Ada yang mau curhat dulu nggak? Silahkan kalau ada yang mau curhat dulu. Tidak ada. Oke. Prinsipnya begini, saya sangat berharap Anda memahami maksud dan tujuan kami menggunakan aplikasi ini, ya. Itu, oke. Google Classroom, Google Meet, dan yang lainnya, Edmodo, Weaver, semua juga bagus, malah sangat bagus gitu ya, sangat familiar dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, tetapi semua model sistem pembelajaran memang ada plus-minusnya. Sistem ini berawal dari kebutuhan. Ya, dari kebutuhan apa? Kebutuhan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Kerawang. Kenapa? Karena selama ini, selama 1 semester ke belakang, kita berjalan belajar seperti masing-masing. Ya, guru dengan siswanya gitu. Padahal kita sebuah manajemen yang besar, kita sebuah sekolah yang besar, ya, tetapi di pihak manajemen, di pihak kurikulum tidak bisa memantau siapa saja guru yang masuk, yang melaksanakan pembelajaran, kemudian kami juga tidak bisa memantau apakah anak-anak itu hadir tidak di dalam proses pembelajaran. Itu kan bisa Pak, meminta ke guru betul, tetapi di lapangan ternyata tidak semudah ya yang kita perkirakan. Jadi ketika sebuah dinas instansi membutuhkan laporan dari kita selalu terlambat dan lain sebagainya. Intinya ya kita tidak bisa memantau, pihak manajemen tidak bisa memantau ya, memonitoring kegiatan PJJ di SMA 3 itu semester kemarin. Sehingga kita coba menggunakan aplikasi ini, yang sebenarnya aplikasi ini sangat berharap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Walaupun memang terus kami lakukan proses perkembangan, ya pengembangan dari sistem, karena ternyata teman-teman di lapangan, baik Anda sebagai siswa ataupun kami sebagai guru-guru, ketika sudah terjun menggunakan PJJ sistem ini, ternyata banyak yang harus kita bukan banyak kekurangan ya, artinya banyak fitur-fitur yang ingin ditambahkan, gitu ya. Kami tidak selesai di situ saja, maka kami otomatis terus berkembang lagi, meningkatkan sesuai dengan kebutuhan dari para guru, gitu ya, dan kebutuhan serta kemudahan para siswa. Nah, berangkat dari situ, seminggu ini kita sudah mencoba ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima sekarang. Memang trafik yang tinggi itu ternyata terjadinya pada hari Rabu ya.
Tetapi hari Kamis itu tidak terjadi, alhamdulillah aman, terkendali. Tetapi di hari Jumat, ya Kamis sore gitu ya, Rabu siangnya sudah oke. Kamis sore sama Jumat hari ini luar biasa. Nah, sehingga kami coba evaluasi ya dari sisi server dan dari sisi sistem. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Itu ya. Yang pertama apa? Prosedur atau alur proses pembelajaran Anda. Ya, tolong menjadi catatan ya yang perlu Anda perhatikan. Ya, saya buka saja ya, saya coba share screen. Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi waktu hari Rabu saya coba sosialisasi dengan KM. Alhamdulillah untuk progres jadwal semuanya sudah hampir selesai. Saya lihat itu ya sudah lengkap. Nanti tolong dicek lagi. Dan KM, yang ada KM di sini, tolong yang terlupakan itu satu. Pertama jadwal. Jadwal di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Yang pagi ya, yang jam 7.15 sampai 7.45. Nah, itu belum dibuat jadwalnya. Jadi nanti tolong dibuatkan jadwalnya, nanti koordinasi dengan kami ya. Karena itu mudah-mudahan di minggu depan sudah bisa efektif digunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang berkaitan dengan Anda semua. Yang pertama, ini kan sistemnya PJJ ya, bukan live streaming seperti ini, bukan live video conference seperti ini. Artinya, Anda itu tidak harus standby 24 jam menggunakan sistem. Gitu ya, itu. Tetapi coba dimanfaatkan sesimpel mungkin gitu ya, gitu. Yang pertama yang harus Anda lakukan ketika pagi-pagi ya. Dulu kami meluncurkan absen mata pelajaran di menu absen di sini ya. Tapi ternyata itu menjadi tambahan beban yang berat ya, sehingga kami batalkan dan Anda cukup mengabsen ini itu absen hanya pagi dan pulang saja. Nah, sekarang begini. Saya coba perpanjang waktu absen dari 6.30 sampai 09.00 ya. Itu. Alhamdulillah memang 85% tidak ada masalah, tapi 15% masih ada, masih banyak ya siswa yang belum bisa atau tidak bisa mengabsen. Ini ya. Nah, itu coba kami lengkapi fiturnya karena memang ini kan kita beda-beda perangkat ya, beda-beda smartphone, beda-beda merek, ya, beda-beda spesifikasi sehingga coba kami update di yang aplikasi yang terbaru yang e-Semantika. Itu yang terakhir yang saya kirimkan di grup ya, tetapi kalau di WA PPD belum saya update ya. Jadi kita gunakan yang e-Semantika karena di situ fitur untuk session copy paste-nya itu sudah diaktifkan. Jadi Anda kalau mau share video YouTube atau Drive, dulu memang ada beberapa HP atau mayoritas HP dulu bisa yang bagus-bagus, tapi ternyata HP-HP yang agak lama atau merek-merek tertentu itu tidak bisa copy paste alamat atau share link. Sehingga coba kami perbaiki dan itu sudah selesai untuk link itu perbaiki, maka di e-Semantika itu insya Allah mudah-mudahan seluruh HP sudah bisa copy paste link ya, link itu sudah gitu. Jadi kembali lagi ke sini, untuk yang pertama, Anda hanya cukup mengabsen saja, dan absen di sini ketika Anda melakukan proses absen, kalau pagi-pagi kan absen masuk, itu ada foto ya, ada foto, nah itu coba fotonya kamu bikin depaul saja deh, ya tidak usah pakai kamera, kemudian langsung foto, ya nggak usah, jadi kalian cukup upload saja foto kalian yang sudah memakai seragam, itu aja. Ya, dan size-nya itu di bawah kalau bisa di bawah 300 KB ya, di bawah 300 KB ya, lebih kecil lebih bagus. Yang penting jenisnya yang diperuntukkan yang JPEG itu. Itu yang pertama pagi-pagi.
jam 6.30 sampai jam 9 maksimal kamu sudah absen. Nah, harapan saya karena waktu kita perpanjang dari 6.30 sampai 09 untuk jadwal masuk, silahkan tidak usah berbondong-bondong jam 6.30 atau pas jam 7.15, nggak usah. Silahkan manfaatkan rank waktu itu dari jam 6.30 sampai 09.00. Yang penting di rank itu aja, di rank jam 06.30 sampai 09. Pak, terus nanti kalau saya ngabsen jam 9, masalah nggak ke mata pelajaran? Tidak. Ya, tidak. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian ngabsen awal masuk ini jam 9 atau jam 9 kurang seperempat gitu ya. Jadi terlambat, enggak. Karena kita buka sampai jam 9. Jadi silahkan, makanya waktu 2 jam lebih itu ya kalian manfaatkan ranknya. Jangan berbondong-bondong jam 6.30, gantian sajalah. Ya, nanti coba kita bikin aturan, misalkan kelas 10 jam 6.30 mulainya jam 6.30. Misalkan kelas 11 kita mulainya jam 7.00. Ya, kelas 12 kita mulainya misalkan jam 7.30.00. Sehingga Anda tidak berbarengan pada saat data nguploadnya atau ngirim absennya. Itu yang pertama ya. Tolong nanti Anda santai saja ketika Anda absen. Aduh Pak, saya nggak bisa absen. Yang penting batas waktu ngabsen adalah jam 9.00. Itu. Dan tidak usah khawatir. Anda absen itu cukup klik foto dan muncul checklist hijau saja. Anda sudah berhasil absen. Kalau belum berarti foto Anda terlalu besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, atau mungkin pada saat mau ngupload jaringan Anda lagi kurang stabil. Nah, terus Pak, bagaimana kok saya sudah ngabsen tetapi di informasi di sini itu masih aja belum absen. Kamu keluar aja dulu, ya logout aja dulu dari aplikasi, nggak apa-apa. Ya, terus masuk lagi. Atau kalau enggak kamu refresh, ya tarik ke bawah, itu ya reload itu. Nah, itu biasanya cache memorinya karena itu cache memorinya dipasang, jadi otomatis itu akan tersimpan. Gitu ya, gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah checklist hijau Anda berhasil absen. Oke, itu dari absen. Kemudian pas pulang pun kan absen itu saya buka dari jam 12 sampai jam 14. Nah, nanti akan coba saya perpanjang lagi sampai jam 15. Artinya apa? Artinya Anda tidak usah berbarengan pada saat jam 12 untuk absen pulang. Ya, santai aja gitu. Karena waktu 3 jam itu. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Misalkan absennya jam 14 atau jam 14.00 ya nggak apa-apa. Itu tidak berpengaruh. Yang penting kalian melakukan absen pulang. Itu. Jadi untuk absen masuk dan absen pulang, kalian tidak usah tergesa-gesa. Yang penting kalian melakukan absen masuk dan absen pulang. Beres ya untuk absen ya. Nanti untuk ada yang mau bertanya nggak untuk absen? Enggak, Pak. Nanti aja ya di belakang ya bertanyanya ya setelah selesai penjelasan. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah materi dan tugas. Nah, oke, saya buka materi ya. Nah, contoh. Nah, saya juga memang di sini memanage guru 60 itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Ya, jadi masih banyak guru-guru yang memberikan materi dan tugas tidak sesuai alur sehingga itu menjadi beban tambahan buat server ya. Jadi nanti kayak mode seperti ini sekarang kan sudah jam 14.00 kayak gini nanti nggak akan ada. Ya di minggu depan sudah tidak akan ada. Jadi pada saat kita materi di luar jam pelajaran, di luar jam 7.15 sampai jam 14, ini nggak akan ada lagi muncul materi di sini. Adanya di mana? Adanya di sini nih, di detail. Ya, di sini ada muncul semua materi yang harus kalian lewati. Ya, di sini ada. Dan kalian masih bisa untuk melihat materi walaupun sudah lampau atau sudah status terlambat. Jadi kalian di sini ketika status misalkan terlambat sesuai jadwal, nggak usah khawatir. Materi masih bisa dilihat di sini. Ya, ini masih bisa untuk dilihat sama kalian. Ya, memberikan tanggapan juga masih bisa.
Ya, gitu kan, tidak masalah. Gitu. Oke, jadi nanti kalian tidak usah khawatir, atau misalkan di sini nggak muncul materi, dan berarti itu kan ada kesalahan di gurunya pada saat memberikan materi, yaitu jadwal kelasnya atau kelasnya tidak dimasukin. Itu urusan kami ya, nanti koordinasi dengan guru-guru. Yang penting kalian yang pertama, ketika materi, buka materinya, lihat, ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan di sini? Ya, ini kan PJJ, silahkan kalian klik tanggapannya. Sorry, ini di buku ya, materinya ini di buku. Saya coba materi yang tidak di buku. Oke, saya coba lihat. Mana tadi? Nah, ini. Saya lihat. Nah, ini YouTube, contoh. Kalau ada YouTube atau ada materi lain yang bukan YouTube seperti Drive dan lain sebagainya, ntar saya coba cari yang lain dulu. Nah, ini kayak model seperti ini, aplikasi kan bisa minimize, bisa keluar Lutfi Raka, coretannya hapus. Kalian tinggal buka aja open linknya, ya. Kalau berat di sini, kalian kopikan saja linknya, ya. Kalian kopikan saja linknya, itu. Tidak usah kalian pusing, ya, gitu kan. Bentar. Jadi tinggal buka aja linknya di browser. Kalau kalian berat, tinggal keluar aja dari aplikasi. Misalkan jam pelajaran ini jam 8.45. Atau saya coba lagi buka yang lain ya. Saya coba misalkan Bu Ria YouTube misalkan. Nah, ini kayak ini YouTube. Ya, tinggal buka aja, ini kan ada linknya nih. Tinggal buka aja link ini ya. Kalau misalkan berat di aplikasi, buka aja link ini, salin alamatnya, buka kalian YouTube-nya. Ya. Misalkan saya buka di YouTube di sini. Itu otomatis jalan kok, nggak usah khawatir. Ya, maaf. Tadi YouTube-nya mana? Ini saya salin, ya. Buka misalkan saya di sini. Nah, ini kan otomatis jalan YouTube-nya. Gitu kan? Nggak ada masalah gitu. Jadi kalian tonton di luar pun, di luar dari apa? Di luar dari aplikasi, itu nggak ada masalah, ya. Nah, yang penting ketika kalian sudah menonton, ya, sudah menonton YouTube atau membuka materinya, di jam yang sama, di jam yang bersangkutan, usahakan kalian untuk memberikan tanggapan. Caranya tulis di sini. Ya, ini tanggapan. Nah, kalau belum selesai dibaca ya silakan ya. Tapi kalau sudah, tinggal klik selesai dibaca atau selesai dipelajari. Kalian klik kasih aja tanggapan. Baik Pak atau Bu, saya sudah membaca itu dan mempelajarinya. Selesai. Tetapi, nah ini yang perlu jadi perhatian. Ini yang terjadi sehingga mengakibatkan di hari Kamis siang sampai Jumat itu server ngedrop. Apa? Ini. Kelihatan nggak? Bu Awinda, kelihatan nggak ini? Share screen saya. Kelihatan kok, Pak. Nah, ini picture ya, sama video. Picture sama video ini ya. Tolong Anda mengerjakan tugas matematika, fisika atau seluruh pelajaran, tidak ada yang foto di select file dari sini. Nggak ada. Ya, nggak boleh. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, ya, karena ini fitur deskripsi, tolong tidak ada yang mengupload foto atau jawaban, ya foto jawaban ya, saya yakin, atau foto hasil pengerjaan di sini, ya, di sini. Kalau mau kalian itu picture, ya atau misalkan gambar, silahkan pakai URL, ya, image URL. Jadi jangan fotonya yang disimpan di sini, tapi URL-nya.
Itu ya. Kalau memang guru itu meminta tanggapan pengerjaan. Jadi silakan URL-nya saja linknya. Itu tagnya tulis, URL-nya Anda kerjakan di Drive, sharing. Nah, itu tempelkan di sini ya. Nah, caranya seperti apa sharing? Ini masih ada juga sharing yang masih bermasalah ya. Cara sharing Drive ya, saya contohkan lagi. Sebentar. Nah, yang pertama, Anda buka dulu email Anda. Jadi di sini Anda harus masuk ke email Anda. Kemudian Anda buka di sini, ya tinggal tulis aja sebenarnya Google, ya. Anda tinggal buka nanti, pilih Drive yang ini, klik Drive. Nah, kemarin kan waktu sosialisasi pertama saya bilang Anda bikin sebuah folder sesuai dengan kelasnya dan mata pelajaran untuk mempermudah Anda. Nah, misalkan saya bikin membuat sebuah folder. Nah, seluruh komponen yang ada di sini Anda sharingkan filenya itu. Cara sharingnya begini, klik, kemudian klik kanan, bagikan. Nah, klik bagikan. Selesai nggak Pak sampai di sini? Tidak. Anda ketika klik bagikan di sini, ya bagikan, ini rubah dulu, ubah ke siapa, itu yang pertama, ubah dulu. Nah, ininya siapa saja yang memiliki link, kliknya ya, klik. Nah, di sini ini jangan pengakses lihat saja, jangan. Atau ini Anda diklik dibatasi, jangan. Karena ini link untuk ke guru, Anda harus klik siapa saja yang memiliki link. Itu ya. Jadi tolong kliknya adalah siapa saja yang memiliki link. Oke. Kemudian Anda klik ini untuk aksesnya, tolong berikan guru editor. Itu ya, bukan hanya komentar atau pengakses lihat saja. Tetapi intinya di mana? Intinya di sini. Tolong tidak klik dibatasi. Ya, jangan sampai klik dibatasi. Kenapa? Karena guru-guru nanti nggak akan bisa ngebukanya. Jadi kamu buka aja siapa saja yang memiliki link. Klik di sini. Nah, klik. Ya, siapa saja yang memiliki link, ininya kita kasihkan editor. Nah, setelah selesai ngerubah ininya, baru kamu klik salin link. Klik salin link, ya. Begitupun dengan foto sama ya, dengan foto ataupun materi yang ingin kalian unggah sebagai jawaban, caranya seperti itu. Bagikan, klik ini menjadi siapa saja, kemudian ininya klik editor. Ya. Baru kita kembali ke pembelajarannya. Nah, di sini kalau ada materi yang perlu ditanggapi dengan menjawab, maka kamu tinggal ini aja klik URL link, paste di sini. Nah, gitu. Ininya tinggal diganti tag display-nya. Ini hasil saya pengerjaan. Insert link. Itu jadi tidak akan membebani server. Jadi muncul begini, baik Bu, saya sudah membaca. Nah, nanti kamu tinggal tambah aja begini ya. Nah, ini kan linknya muncul ya tadi karena saya pakai kata ini saya pengerjaan, ya munculnya seperti ini. Atau kamu langsung aja link semuanya. Kayak tadi juga nggak ada masalah ya. Nah, jadi munculnya nanti seperti ini. Guru tinggal klik aja nanti ini jawaban Anda. Itu. Silahkan Bu, misalkan tambahkan silahkan Bapak periksa hasil pengerjaan saya. Kalau memang gurunya meminta tanggapan dari materi itu. Jadi ingat, nggak boleh pakai insert picture ini. Ya, nggak boleh pakai insert picture ini. Silahkan Anda gunakan yang tanggapan yang link. Ya, ini link. Ini boleh diklik tapi hanya URL-nya, bukan pilih file. Bukan ini, ya, bukan. Tapi image URL. Itu harapan kami. Sehingga tidak menjadi beban kepada server. Nah, setelah selesai memberikan tanggapan, baru klik simpan tanggapan. Ya. Nah, di sini kan muncul nih notifikasi berhasil disimpan. Sudah. Nah, Anda tinggal download aja materinya, simpan, kemudian pelajari. Tinggal keluar aja dari aplikasi nggak apa-apa. Ya, beres misalkan materi itu. Nanti tinggal nunggu lagi jam berikutnya, pelajaran siapa masuk lagi. Itu ya, nggak ada masalah seperti itu. Itu lebih bagus. Ya. Selesai ya untuk materi.
Nah, materi bagaimana Pak untuk melihatnya kalau yang sudah-sudah di menu detail? Ya, di detail ada seluruh materi yang sudah atau yang belum Anda lihat. Ya, tanggapannya ketika diklik lagi akan muncul tanggapan Anda. Itu ya, simpan. Itu. Oke, selesai materi ya. Nah, itu cara mengerjakan materi. Jadi tidak ada lagi yang mengisi tanggapan di materi menggunakan foto hasil jepretan kamera Anda, misalkan mengerjakan tugas di catatan, misalkan matematika, mengerjakan rumus di situ. Karena memang kemarin salah satu contohnya adalah matematika. Banyak sekali itu yang upload mengerjakan. Ya, jadi caranya silakan menggunakan sharing file dari Google Drive. Kemudian untuk tugas, nah, untuk tugas nanti akan seperti ini. Jadi kalau sudah lewat jam pasti kosong seperti ini, ya. Nah, Anda jangan diam-diam baik ya dengan tugas kosong. Kenapa? Karena itu ditampilkan sesuai dengan jadwal. Anda lihat di nilai atau Anda lihat di detail. Oh, ini tugas. Kalaupun terlambat, kalau Anda statusnya terlambat, Anda tidak bisa lagi mengerjakan tugas itu. Jadi tugas itu harus dikerjakan sesuai dengan jamnya. Itu. Kalau nanti tugasnya misalkan masih ada jeda waktu, kayak ini kan udah habis semua ya, tanggal Jumat 15 jam 12. Tapi kalau nanti di sini ada tugasnya misalnya sampai hari Minggu di sini, nah ini otomatis bukan terlambat, tapi menunya adalah masih bisa Anda untuk mengerjakan ya, tinggal klik saja kemudian kerjakan. Itu. Jadi nggak usah khawatir, kalau guru pasti memberikan tugas itu jeda waktunya panjang. Misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat. Nah, di menu sini, di menu utamanya tidak muncul. Di sini nggak muncul, tetapi Anda lihat di detailnya. Itu. Kalau guru itu sudah meriksa nilai kita, nanti nilainya akan muncul di sini. Ini kalau pakai menu saya, pakai akun saya, jadi saya tidak pernah mengerjakan tugas, makanya tidak ada di sini. Ya, guru juga nggak akan menilai karena itu hanya akun percobaan saya. Itu ya. Nah, terus bagaimana Pak mengerjakan tugas? Amit kayak orang Sama seperti memberi tanggapan materi tadi. Anda kerjakan tidak boleh menggunakan menu deskripsi untuk menyisipkan gambar. Sisipkan gambar adalah linknya daripada drive Anda. Itu ya. Nah, jadi materi dan tugas seperti itu. Jadi saya harapkan mulai hari Senin besok, ya ini karena data file yang tugas dan materi akan kita pindahkan supaya kosong. Jadi tolong materi dan tugas untuk minggu depan tidak ada lagi yang menggunakan foto di tanggapan, tetapi menggunakan share link drive Google Anda. Itu ya. Oke, materi tugas sudah selesai. Terakhir adalah profil. Profil, ya silahkan di waktu-waktu senggang Anda diisi semuanya. Tetapi di profil ini nanti akan ada yang bertambah, terutama untuk jabatan, nanti akan ada ekstrakurikuler yang bisa Anda pilih. Ya, nanti akan ada ekstrakurikuler yang bisa Anda pilih. Jadi nanti ya seminggu sekali lah atau silakan mau setiap hari juga dibuka dilihat ya ada menu tambahan nggak untuk ekstrakurikuler. Nah itu tolong nanti diupdate juga. Kenapa? Karena ekstrakurikuler juga nanti akan memberikan materi pada jamnya yang sudah kita sepakati, yaitu hari Jumat untuk ekstrakurikuler jam 10 sampai jam 11. Itu ya. Nah, kemudian nanti di menu, sebentar saya buka dulu ya. Nah, di menu sini, di menu moto dan cita-cita, ya, nanti akan saya kabarin di grup kalau sudah siap. Nanti akan ada menu pilihan, cita-citanya jadi apa, ya, hobinya apa, ya. Nah itu harus diisi, terutama kelas 11.
dan kelas 10. Itu wajib diisi. Tapi nanti karena belum kami update di server kami, tapi nanti tolong. Kenapa? Karena itu akan dibutuhkan untuk asesmen nasional. Itu. Jadi ya silakan untuk profil bertahap, Anda isi dulu yang Anda miliki, data yang Anda punya, isi lengkapi. Ya, tetapi nanti ketika ada pembaharuan akan saya kabari ke Anda untuk diupdate juga profilnya. Ya, nggak usah khawatir, nanti nggak akan hilang data Anda, tapi akan terupdate. Itu. Oke, sementara itu dari saya terkait dengan evaluasi kita untuk PJJ. Nah, silakan sekarang kalau Anda ada yang masih tanda tanya atau ingin bertanya, silakan. Ya. Ini ada yang bertanya, Pak, izin saya mau nanya, apakah absen pulang otomatis ketika kita sudah absen datang? Terima kasih, Pak. Tidak, absen pulang tidak otomatis. Absen pulang sama harus diklik absen pulang, ya. Dan Anda bisa mengklik absen pulang kalau Anda sudah melaksanakan absen masuk. Kalau Anda nggak absen masuk, Anda tidak akan bisa absen pulang. Itu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya atau mungkin mau curcor, mau curhat, silakan. Silakan. Ayo. Muhammad Lutfi Raka Wibowo, tadi yang coret-coret mungkin mau bertanya, silakan. Bapak. Hapus data, Neng. Sia goblok. Aduh, eta Nabila, cariosannya ya. Bagus. Ya boleh. Perlu Anda ketahui kalau kita itu live streaming di YouTube. Siap. Ya, Ingat mati, astagfirullah. Ayo, sia. Pasang status WA. Oke, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kemarin ada di kotak saran ada 7 kotak saran. Saya sangat berterima kasih, atau saya buka saja ya. Oh jangan ya, ada nama siswanya, kasihan. Ada yang menyarankan di situ terkait dengan masih nyaman dengan menggunakan Google Classroom. Ya, saya yakin pasti Anda nyaman menggunakan Google Classroom, tetapi yaitu kebijakan yang perlu kita ikuti supaya tujuan utamanya tercapai. Jadi tadi yang tujuan di awal saya maksudkan adalah itu, gitu ya, gitu. Oke, ada yang mau bertanya di sini, Muhammad Indra, kelas 12 IPS. Silakan Muhammad Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak izin bertanya, Ayo. Bisa ditambah fitur notifikasi buat tugas nggak, Pak? Terima Tuh kasih. kan, nah ini contohnya kan. Jadi dari Anda juga pasti ingin ada hal-hal baru ya, tambahan. Oke, saya catat. Tetapi mungkin itu bukan prioritas utama. Artinya begini. Karena jadwal PJ kedua, jika di menu utama tugas sudah tidak muncul, klik di detail. Itu dulu ya. Nah, untuk notifikasi baru kita siapkan itu adalah untuk catatan positif dan negatif. Jadi nanti ketika ada catatan negatif yang mencapai di angka 150 ya pelanggarannya, itu akan ada notifikasi terhadap Anda, terhadap guru BP dan terhadap orang tua. Si ulang tahun Anda. Jadi nanti di bulan ke depan kalau ada yang ulang tahun akan muncul notifikasi. Gitu ya. Nah, itu juga sudah disiapkan. Nah, untuk notifikasi absen dan materi sementara belum dikeluarkan, tapi nanti itu menjadi sebuah catatan buat kita supaya sebagai pengingat Anda dalam mengerjakan tugas gitu ya, gitu.
bisa nanti ya, tapi kita lihat dulu plus minusnya, kita hilangkan di materi ya fitur chat. Kenapa? Karena itu bebannya ternyata besar sekali, sehingga kita nonaktifkan ya fitur itu. Gitu ya, Muhammad, Indra. Oke, ini ada yang bertanya juga. Silakan Nadia, yang mau bertanya Nadia. 12 Jadi saya kan sudah absen masuk nih. Absen pulang. Ya. Nah, itu bagaimana? Terus Suaranya juga hari hilang. ini itu banyak yang kedua. Suaranya kurang jelas. Suaranya hilang di chat. Oke, saya ngejawab dulu pertanyaan yang dari teman-teman Anda. Oh, ternyata banyak juga ini yang bertanya. Oke, sebentar saya tanya ini, jawab dulu ya. Mapa izin untuk bertanya, untuk mapa terakhir saya tidak bisa absen karena hanya ada absen kelas. Ya betul. Absen mata pelajaran kita. Nah, sekarang itu kita tutup. Cukup di tanggapan saja. Jadi yang penting kalian ngisi tanggapan di materi, itu dianggap sebagai absen masuk. Itu ya. Jadi tolong itu diingatkan. Absen pelajaran tidak ada, tapi yang ada adalah tanggapan pada materi. Dan itu akan dicetak, bentuk cetak, buka. Oke, nah ini contoh pelajaran Pak Ade Rudiana. Ya, Pak Ade Rudiana. Nah, tanggapannya seperti apa absennya ini? Jadi dari tanggapan ini yang masuk, ini sebagai absen masuk. Itu hanya akan muncul siswa-siswa yang melakukan tanggapan kayak ini. Di pelajaran Pak Ade hari sekarang itu yang memberikan tanggapan PPKN itu ada 16 orang. Ya, di sini statusnya ada ya, hadir. Berarti ini dianggap hadir. Nah, nanti ke depannya ini semua akan 36 full per kelas, tapi nanti akan ketahuan oh siapa yang belum memberikan tanggapan. Jadi sekarang masih menu yang baca saja atau tanggapan yang masuk, yang mengisi, tapi kalau nanti akan ketahuan oh siapa yang nggak baca atau siapa yang nggak memberikan tanggapan. Nah, itu berarti dianggap tidak hadir. Itu ya. Jadi guru nanti ngambilnya dari sana. Kami juga bisa memotretnya nanti dari sana untuk laporannya. Jadi nanti akan ketahuan siswa yang membuka, yang membaca ataupun yang tidak. Jadi guru nggak perlu lagi ngotret lagi nulis oh yang nggak hadir si Anu enggak. Ya, nanti akan muncul di itunya. Kemudian ada yang bertanya lagi di sini. Pak, saya izin bertanya, apakah minggu depan aplikasi Semantika bakal tidak loading atau lag saat digunakan? Walau alam bisawab. Ya, gitu. Nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan saja. Kalau Anda mengikuti alurnya, ya gini, kalau Anda mengikuti alur yang tadi saya sampaikan itu, ya, tidak mengisi deskripsi dengan foto, ya, itu, dan tidak selalu 24 jam Anda membuka, ya insya Allah nggak ada masalah. Plus apa? Plus guru-guru mengikuti juga prosedurnya, insya Allah nggak akan nge-lag. Karena yang paling besar itu yang hari ini seharusnya memori SQL kami itu database-nya itu kayak harusnya 20 mega paling tinggi. Ini sekarang udah 400 mega. Seharusnya itu 6 bulan. Gitu. Udah kami perhitungkan besarnya 400 mega itu kalau teks itu akan maksimal paling menyampai di angka 1 gigaan itu di angka sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Ini baru juga seminggu sudah 400 mega, kan luar biasa itu kan gitu. Ternyata pas kami lihat kamera kalian sadis-sadis. Ya, sadis luar biasa, bagus-bagus kamera kalian. Jadi ketika jepret foto kemudian upload di deskripsi, wah luar biasa ini. Nyiksa ya gitu kan gitu.
Itu ya, itu. Pada ganteng. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari teman juga nih. Pak, izin bertanya, kan hari ini ada beberapa siswa yang tidak absen masuk atau tidak mengisi tanggapan materi. Apakah ada toleransi, Pak, dari pihak guru apabila murid tidak absen hari ini? Seperti saya sampaikan waktu itu, untuk minggu ini atau bahkan mungkin di 2 minggu ini, kita akan memberikan toleransi. Tapi kita stop dulu di angka seminggu ini. Toleransi hanya akan kami berikan di hari Senin sampai hari Jumat ini. Gitu ya, akan memberikan toleransi, siswa masuk ataupun tidak, itu tidak menjadi catatan di kami. Ya gitu, tetapi tetap record, historinya tetap ada, tetapi tidak, artinya istilah kalian apa ya, tidak dinilai lah gitu ya, gitu. Jadi untuk absen ini kita toleransi dulu ya, untuk absen tanggapan selama 1 minggu ini kita toleransi dulu. Nanti kita lihat perkembangan di hari Senin, kalau Anda ikuti prosedur dan gurunya ikuti prosedur, maka kita akan lebih ketat lagi untuk aturan mainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, izin bertanya, Pak, kalau absen pulang itu otomatis ini tidak ya, udah tadi ya. Pak, saya izin bertanya, tugas yang sudah selesai apakah akan dipisah dengan tugas yang belum selesai? Seperti classroom, sebelah kanan yang sudah selesai, sebelah kiri yang belum selesai. Tugas untuk sementara hanya akan ada konfirmasi Anda sudah mengerjakan atau belum. Dan di draft nilainya itu akan muncul tugas-tugas yang sudah dinilai oleh guru. Nah, nanti kalian lihatnya ketika tugas sudah 2 bulan belum muncul nilainya, kalian nanti tinggal konfirmasi di grup gurunya. Pak, tugas saya kok masih kosong, belum ada nilainya. Atau tanya dulu ke teman sekelasnya. Kalian nilai pelajaran udah dinilai belum? Kalau sudah, kalau yang kamu belum, yang teman kalian sudah, nah berarti bisa jadi tugas kamu belum dibaca atau mungkin guru memberikan feedback, cuman kalian tidak baca. Banyak guru yang memberikan feedback kemarin, ya kayak sosiologi gitu ya, saya lihat itu. Ada feedbacknya menanyakan tolong dibuka share linknya, berikan hak aksesnya. Tetapi masih banyak juga siswa yang tidak membukakan share aksesnya. Nah, itu ya, jadi notnya sementara seperti itu. Saya sudah mengerjakan tugas tetapi status di situnya terlambat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Berarti kalau yang penting sudah mengerjakan dan itu terrecord di list pengerjaan Anda, tanggapan juga keluar ya datanya. Tapi nilainya belum keluar, nggak apa-apa. Pak, apakah kita akan mendapatkan kuota edukasi? Belum ada informasi ya dari kementerian terkait dengan kuota tahap berikutnya, terutama untuk Januari. Itu ya belum ada. Paling kalaupun ada nanti dirapel ya, gitu ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Belum selesai dibaca itu. Nah, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, jika tanggapannya diisi belum selesai dibaca, itu akan dianggap absen mapelnya, tidak nggak Pak sama gurunya? Pertanyaan yang bagus. Belum dibaca dengan sudah dibaca apa bedanya? Kalau sudah dibaca, itu Anda berarti sudah membaca materinya. Tapi kalau sudah dibaca berarti Anda sudah. Kalau belum berarti belum. Nah, terus bagaimana di status gurunya ketika Anda memberikan tanggapan belum dibaca? Apakah itu sama dengan hadir? Sama dengan hadir. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun statusnya misalnya belum dibaca, di situ sudah tercatat hadir. Kalian kan pinter. Belum dibaca juga, belum dibuka udah tulis sudah dibaca Pak, gitu ya, gitu dikliknya, gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Itu hal yang seperti itu nggak apa-apa, silakan saja. Yang penting kalian pelajari. Itu jangan sudah diklik dibaca, padahal boro-boro dibaca, dibuka gencan gitu ya. Itu jangan seperti itu ya, gitu. Mudah. Oke, berikutnya. Pak izin bertanya, indikasi kalau upload foto saat absen masuk berhasil atau tidaknya, soalnya tidak nampak loadingnya. Bukan loadingnya yang nampak, tapi notifikasi birunya absen berhasil, itu yang penting. Ya, kalau misalkan itu muncul berarti sudah. Nggak usah dicoba beberapa kali ya. Lihat di history saya ngabsen ada yang sampai 20 kali satu hari absen masuk. Wah Allah ya Robi, gitu ya. Cukup 1 kali saja. Itu. Ngelag.
Oh, nge-lag nah itu. Ya nggak apa-apa gitu kan, tapi nanti untuk kedepannya buat apa ya gitu. Justru kerugian buat kalian ketika kalian nge-tag absen pertama terus ngabsen lagi, maka yang akan dibaca di HI itu adalah yang terakhir. Itu. Pak izin bertanya, setiap saya mau absen pulang sudah tertulis berhasil. Apakah itu sudah atau belum ya Pak? Kalau belum absen, klik aja absen ya. Baru nanti setelah selesai nanti ketika keluar lagi munculnya apa sampai ketemu besok pagi gitu kan gitu ya. Gitu. Ini loba oge gini nunanya ya di dia. Absen masuk kan mengupload foto, tapi jika sudah mengupload foto di tampilannya tidak ada tampilan apakah sudah terupload atau belum. Aplikasinya belumnya di aplikasinya. Itu bagaimana ya Pak untuk foto masuknya? Tapi absen tetap berhasil masuk pakai foto ataupun tidak. Ya sudah, nggak masalah. Sebenarnya tidak pakai foto pun, kalau pulang memang nggak pakai foto. Tapi kalau pagi pakai foto, fotonya pakai foto yang sudah ada di file. Nggak usah foto kamera langsung. Gitu aja ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian nge-tag aja. Itu untuk absen di rapot, sebenarnya untuk kehadiran di rapot. Jadi hanya absen pulang dan masuk saja. Ini banyak yang bertanya ya. Saya untuk absen pulang sepertinya otomatis. Saat saya mau absen sudah ada tulisan, oh ya, oke, nggak apa-apa. Logot duluan, baterai saya habis, ya udah. Waktu itu saya di chat, salah satu guru di chat tersebut nama dan kelasnya dalam tanggapan tidak ada, dan di sana juga saya teridentifikasi tidak membuka materi. Padahal saya sudah membuka materi tersebut, ya jadwal yang sama. Di tanggapan guru tersebut tidak ada Pak. Kira-kira itu terjadi kenapa? Oke, teman-teman, untuk tugas dan materi di tanggapan hanya berlaku ya untuk tugas, terutama untuk tugas sesuai jamnya. Jadi ada season yaitu sehari itu hanya 4 jam maksimal Anda mengerjakan tugas. Kenapa? Karena kemarin banyak begini di materi ya Anda dianggap tidak muncul namanya memberikan tanggapan. Kenapa? Karena Anda buka itu tanggapan, kemudian cuma nulis apa, kemudian Anda keluar. Nggak tahu kemana, jajan, tidur, saya juga nggak tahu. Buka lagi udah beberapa jam kemudian. Itu terlambat, seasonnya habis. Sehingga nama Anda nggak muncul. Makanya jangan repot-repot deh. Ya, gampang aja, simpel. Buka materi, buka tanggapan, selesai dibaca, kasih, kalau di situ gurunya cuma minta kehadiran doang, cukup Pak saya hadir. Tapi kalau perlu mengerjakan tanggapan, maka kerjakan tanggapannya, kemudian linknya baru kirim. Selesai. Jadi jangan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Nggak usah. Kita belum pakai artificial intelligence untuk membaca Anda mengerjakan berapa lama. Gitu ya. Jadi Anda langsung mengerjakan, selesai pun di sistem ini Anda dianggap selesai. Daripada Anda dibiarkan begitu saja berapa jam, akhirnya waktu sessionnya habis. Itu ada banyak yang terjadi ya, namanya nggak ada sama kelas. Pak izin bertanya keluar baterai. Oke, membahas pertanyaan. Oke, gambaran umumnya sudah terbahas semua ya. Ada yang mau bertanya langsung silakan, selain dari yang chat sebelum kita akhiri. Silakan. Oke, sebelum diakhiri saya minta tolong, Anda tolong kerjakan dulu polling ini. Ya, silakan kerjakan pollingnya. Di HP Anda sudah muncul ya pollingnya. Silakan kerjakan. Pollingnya ada 8 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah Anda memahami tujuan digunakannya e-semantika? Tadi kan saya sudah menyampaikan ya alurnya seperti apa, modelnya itu. Nah, Anda memahami enggak? Silakan dijawab. Sudah keluar belum pollingnya? Bu Awinda, polling saya sudah keluar belum, Bu? Muncul Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, yang kedua tadi ada pertanyaan setelah Anda mengetahui tujuan dan maksud dari e-semantika, apakah Anda sebagai siswa akan mendukung program ini? Silakan ya, jawab. Pak, Anda memahami alur dan proses penggunaan e-semantika? Ya. Oke. Baru 2 orang selesai?
Dari 460. Silakan ya, ditunggu. Oke, silakan yang belum mengisi segera mengisi untuk pollingnya, karena ini penting buat kami. Oke, saya baca ringkasan dari polling ini, ya. Untuk poin pertama, apakah Anda memahami tujuan digunakannya elektronik semantika? Alhamdulillah mayoritas mulai dari cukup memahami sampai sangat memahami. Yang kurang memahami ada 12 orang, yang tidak memahami ada 4 orang. Setelah Anda mengetahui tujuan dan maksud dari semantika, apakah Anda sebagai siswa akan mendukung? Ada yang tidak mendukung 16 orang, ya nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian apakah Anda memahami alur? Ya cukup memahami ya. Yang kurang memahami cuma 21 orang, tidak memahami ada 2 orang. Jadi yang tidak memahami datang aja deh ke sekolah ya. Itu ngobrol gitu kan, tanyakan gitu dong. Dari penjelasan tadi yang paling sulit buat Anda apa? Nah ini yang luar biasa. Absen 16%, materi 28%, tugas 42%, catatan 7%, profil 5%, yang mengerti tidak ada permasalahan ada 33%. Cukup bagus juga berarti ini ya. Kalau misalkan tidak ada permasalahan yang dihadapi, 33%. Smartphone yang dimiliki, wah luar biasa ini, Mas Samsung sama Mas Oppo. Ya pantesan kemarin teman-teman yang menggunakan Oppo nggak bisa copy paste ya. Nah, ternyata banyak sekali nih, hampir 145 orang yang menggunakan Oppo. Ya, gitu. Berapa kapasitas ROM? Waduh, luar biasa. Masih ada yang 250 mega. Ada yang 512. Waduh, sangat luar biasa ini ya. Memang ini pasti akan berat. Ya, yang di bawah 1 giga itu cuman ada 30 orang lah. Sisanya 2 ke atas. Apakah selama 1 minggu kemarin Anda lebih banyak menggunakan aplikasi Exambro atau APK? Tapi banyak siswa yang menggunakan satu akun, ini terbaca loh di kami, satu akun login di 3 alat. Itu ada di kami ya, kebaca itu. Ada. Jadi satu siswa login dari beberapa perangkat gitu. Itu buat apa ya gitu, nyayang-nyayangin kuota. Jadi nanti mau nggak usah lah, satu aja cukup, biar share perjuangan nggak terlalu berat. Apakah Anda bersedia untuk menjaga aplikasi, link, alamat tadi untuk tidak disebarluaskan ke siapapun? Waduh, ada yang tidak bersedia dan akan menyebarkannya 4%. 4 orang. Oke. Oke, terima kasih. Anda sudah selesai.
kita hadapi ke depannya. Mudah-mudahan kalau ada apapun, silakan sharing, ya tanya jawab di Telegram. Mohon maaf, tadi mungkin 2 hari kemarin saya tidak bisa langsung menjawab di Telegram karena memang tadi kami ada sosialisasi di Karawang, di Kabupaten. Dan Senin juga mungkin kalau ada pertanyaan nanti coba. Ya itu aja sementara. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak ada masalah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.